Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fid din wal akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji mari selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat karunia, taufik serta hidayahnya kembali kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya yang agung dan mulia, di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengumpulkan kita kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan yang agung dan mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat-tempat yang mulia tatkala kita hidup di dunia. Kemudian insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Thalathatul Usul wa Adillatiha karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan muallif tentang hakikat dari agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang hakikat agama beliau adalah tauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepadanya dan mengikhlaskan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan bahwa perintah yang paling agung, perintah yang paling besar, perintah yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang mereka ibadahi, satu-satunya zat yang mereka berikan ibadah, sujud, rukuk, salat, puasa dan yang lainnya hanya kepadanya. Kemudian dan perkara yang paling dilarang oleh Allah, larangan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik, perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, tapi bersama itu dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin yang kita baca dari penjelasan muallif rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, maka apabila engkau ditanya, mal usulul thalathatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, kalau ada yang tanya, apa sih tiga pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang manusia? Apa sih tiga pondasi utama yang wajib kita kenali, yang wajib kita ketahui? Fakul, maka jawablah, ma'rifatullahi ta'ala, ma'rifatul abdi rabbahu. Maka jawablah, pondasi yang pertama
adalah ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Ini pondasi pertama. Beliau memberikan judul ini dengan usul tsalatsa atau salatsatul usul, pondasi utama. Apa sih pondasi utama yang paling wajib kita ketahui? Beliau katakan, jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Maka usul yang pertama kali wajib kita kenali adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal siapa yang menciptakan kita, kenal siapa yang memberikan rezeki kepada kita, kenal siapa yang mengatur urusan kita, kenal siapa yang memberikan manfaat kepada kita, dan kenal siapakah yang bisa menolak madarat dari kita. Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan, wala yanbaghi, ini tambahan, wala yanbaghi li'abdin fadlullahi alaihi azim wa ni'amuhu alaihi mutawaliyah ay yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifatihi. Tidak layak bagi seorang hamba yang keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat agung yang Allah berikan kepadanya, nikmat-nikmat Allah selalu diberikan kepadanya, kok dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berpaling, tidak mau mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak layak bagi kita yang diciptakan oleh Allah, keutamaan demi keutamaan selalu Allah berikan, nikmat demi nikmat selalu Allah curahkan tanpa pernah terputus dari kita. Kok kita tidak mengenal siapa yang memberikan nikmat itu, siapa yang memberikan keutamaan itu? Ini gak pantas, gak layak. Tapi seharusnya adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih orang yang telah, siapa sih zat yang telah memberikan kita segalanya itu? Kalau kita, ya kawan, ada seorang yang memberikan sesuatu kebaikan kepada kita, kemudian kita tidak tahu siapa dia, kita akan bertanya, siapa tadi yang memberi? Siapa tadi yang mengasihi? Kita ingin tahu. Padahal kebaikan yang dia berikan paling seberapa? Kecil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak hal kepada kita. Bahkan seluruh nikmat-nikmat yang ada pada kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok hati kita tidak tergerak untuk mengenal Allah? Ini tanda tanya. Kenapa? Dan itu gak layak. Sebagian salaf kita mengatakan, masakinu ahli dunya, orang-orang miskin dari kalangan penduduk dunia ini, kharaju minha wa ma dzaqu atyaba ma fiha. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kehidupan dunia ini, meninggalkan dunia ini, wafat dalam keadaan belum merasakan sesuatu yang paling nikmat di dunia. Ini orang miskin, orang yang sangat rugi. Siapa dia? Orang tinggal di dunia tapi tidak bisa mendapatkan sesuatu yang paling nikmat di dunia itu. Wakilalah, maka dikatakan kepadanya, ditanya, wa ma atyabu ma fiha. Terus apa sesuatu yang paling nikmat di dunia ini? Qala, dia menjawab, ma'rifatullahi. Sesuatu yang paling nikmat di dunia ini adalah mengenal Allah. Wa mahabbatuhu, mencintai Allah. Wal unsu biqurbihi, dan senang ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyauqu ila liqa'i, dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat-nikmat yang kalau bisa kita dapatkan, ya kawan, kenikmatan dunia sebesar apapun tidak akan kita rasakan, akan kita anggap sesuatu yang biasa, akan kita anggap sesuatu yang remeh. Kapan itu? Ketika hati kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar. Dulu di awal kajian telah kita sampaikan, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua macam. Masih ingat? Masih ingat?
Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua macam. Yang pertama apa? Pengenalan yang sebatas menetapkan atau sekedar kenal. Dan pengenalan ini sama antara manusia, orang kafir, orang mukmin, bahkan iblis. Dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengenalan yang kedua, pengenalan yang membuahkan rasa cinta, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upayakan pengenalan yang kedua ini ada pada diri kita. Upayakan kita mengenal Allah bukan sekedar tahu Allah itu pencipta, bukan. Tapi upayakan pengenalan kita kepada Allah jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu sebuah pengenalan yang membuat kita cinta kepada Allah, membuat kita mengagungkan Allah, membuat kita malu kepada Allah. Sehingga kalau hati ini, diri ini terbesit mau melakukan kejelekan, kita malu sama Allah. Gak layaklah saya berbuat jelek, kan gitu. Kita kalau memiliki seorang yang kita muliakan, kita kenal dengan baik orang itu. Misalkan kita dekat dengan salah seorang ustadz, kemudian kita mau berbuat jelek di hadapan dia, kita akan mikir 1000 kali. Wah, ini kalau saya berbuat kayak gini, ustadz saya tahu, jelek nama saya. Itu ustadz yang mungkin tidak tahu setiap gerakan dan apa yang kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tinggi di atas langit sana, tapi Dia mengetahui semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, bahkan semua isi hati yang ada di dalam dada-dada kita. Nah, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, insya Allah kita akan malu kepada Allah. Malu kalau tidak sholat, malu kalau tidak puasa, malu kalau sampai berbuat maksiat. Nah, pengenalan seperti yang harus kita cari. Bagaimana kita mencarinya? Pelajari agamanya, pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi SAW, dan yang lain. Nah, jadi pondasi pokok pertama yang wajib kita kenali, kita ketahui, kita pelajari adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenali siapa pencipta kita. Wadinahu, yang kedua, mengenal agamanya. Kenali sebuah agama yang Allah sempurnakan, satu-satunya agama yang diterima di sisinya. Siapa yang wafat membawa agama ini, dialah orang yang beruntung. Dan siapa yang wafat dalam keadaan meninggalkan tidak membawa agama ini, dialah orang yang binasa. Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah suatu kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan Islam. Faman talaba izzan bi ghairil islami adzallahu Allah. Barang siapa yang mencari kemuliaan di selain Islam, Allah akan hinakan. Siapa yang mencari kemuliaan dengan harta, meninggalkan Islam, dia akan terhina. Siapa yang mencari kemuliaan dengan kekuasaan, meninggalkan Islam, dia akan terhina. Siapa yang mencari kemuliaan dengan jabatan, meninggalkan Islam, dia akan terhina. Contohnya Qarun, Fir'aun, dan banyak lagi. Nah, Islam, pelajari agama yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Kemudian yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pokok yang ketiga adalah mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenali siapa beliau. Seorang yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bagaimana beliau, kepribadian beliau, akhlak beliau, seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kalian. Nah, kitab ini
Kitab ini adalah kitab yang akan menjelaskan kepada kita secara singkat tentang Allah, agamanya, dan nabinya. Sebuah kitab yang akan membawa kita, mengajari kita untuk mengenali Allah, mengenali agamanya, dan mengenali Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita pelajari dengan seksama, kita perhatikan dengan baik, dan kita ambil pelajaran-pelajaran penting yang ada di dalamnya. Kemudian, fa idza qila laka, kalau engkau ditanya lagi, kalau ada yang bertanya kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Rabb maknanya Ar-Rabbu huwa alladhi ittasafa bithalathi sifat. Rabb adalah zat yang memiliki 3 sifat. Rabb adalah zat yang memiliki 3 sifat. Al-khalqu wal milku wat tadbiru. Mencipta, mengatur, memiliki. Mencipta, memiliki, mengatur. Mengatur, memiliki, mencipta. 3 sifat utama yang harus dimiliki oleh Rabb. Rabb adalah yang memiliki 3 sifat ini. Yang tidak memiliki 3 sifat ini bukan Rabb, meskipun dia ngaku-ngaku sebagai Rabb. Seperti Fir'aun, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Sekarang tanda tanya, betulkah Fir'aun itu Rabb? Cek, apakah dia mencipta? Enggak. Apakah dia memiliki? Enggak. Apakah dia yang mengatur alam semesta? Bukan. Berarti dia bukan Rabb. Yang memiliki 3 sifat ini hanya satu. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila engkau ditanya, siapakah Rabbmu? Siapakah yang menciptakanmu? Siapakah yang memilikimu? Siapakah yang mengaturmu? Fakul, maka jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Yang menciptakan aku adalah Allah. Yang memiliki aku adalah Allah. Yang mengatur aku dan seluruh alam semesta adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Orang tua, bukan. Dia hanya sebagai perantara yang Allah jadikan wasilah untuk menjaga kita. Sebab, tapi pengatur kita yang sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya ketika Allah mau mencabut diri kita, mau mengambil kita, orang tua gak ada yang bisa menghalangi. Gak ada yang bisa menghalangi. Itu bukti bahwa kita bukan milik orang tua, kita milik Allah subhanahu wa ta'ala secara hakikatnya. Nah, kemudian Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir beliau menjelaskan tarbiyatullah, pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta ini terbagi menjadi 2. Tarbiyatullah yang azza wa jalla yang qasimu ila qismain. Pemeliharaan Allah terhadap alam semesta ini ada 2. At-tarbiyatul ula, yang pertama at-tarbiyatul ammah, pemeliharaan Allah yang umum. Pemeliharaan Allah yang umum, sifatnya umum.
Apa makna pemeliharaan yang umum? Beliau jelaskan, pemeliharaan Allah yang umum adalah khalquhu lil makhlukin. Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Wa rizquhum, dan memberikan rizki kepada mereka. Wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati biha baqa'uhum fid dunya. Dan Allah membimbing mereka untuk mendapatkan kemaslahatan yang dengan kemaslahatan itu mereka tetap bisa hidup di dunia. Ini pemeliharaan Allah yang umum. Semua makhluk, semua alam semesta dapat ini. Allah menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, dan Allah yang membimbing mereka untuk mendapatkan perkara-perkara yang maslahat, yang dengan itu mereka bisa hidup di dunia. Allah yang membimbing kita untuk mengetahui bagaimana cara cari duit, bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara hidup. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Quraisy yang hidup di sebuah tempat yang dikatakan oleh Ibunda Hajar ketika Nabi Ibrahim meninggalkan beliau beserta Ismail. Di situ dia mengatakan, "Ya Ibrahim, apakah engkau akan tinggalkan kami di tempat semacam ini? Tempat yang laisa fihi insun wala syai." Tempat yang tidak ada apa-apanya, enggak ada manusia, enggak ada tumbuhan. Di sana ya ikhwan, tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia antum cari bonggol singkong tancepin hidup. Kalau di sana belum tentu, nggak ada apa-apa. Tapi bersama itu di sana Allah jadikan sebagai tempat berkumpulnya manusia, dan Allah berikan kepada mereka cara untuk hidup di tempat yang gersang, tandus, tidak ada apa-apanya. Kalau kita di sini diajari oleh Allah untuk cocok tanam, tumbuh singkong, tumbuh padi, tumbuh jagung. Kalau di sana nggak bisa, bukan tempat cocok tanam. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari mereka? Allah bimbing hati mereka untuk mencari jalan yang lain. Apa itu? Jual beli, berniaga, pergi ke tempat yang lain, ke Syam, ke Yaman, untuk berniaga, pulang dapat sesuatu yang bisa menghidupi, mencukupi kehidupan mereka. Ini pengaturan dan pemeliharaan Allah yang umum. Semua dapat, semua Allah yang ciptakan, semua Allah yang berikan rezeki, dan semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengarahkan supaya masing-masing mendapatkan maslahat yang dengan itu bisa berlangsung kehidupan mereka di dunia. Ada di antara kita yang Allah bimbing untuk berdagang, ada di antara kita yang dibimbing oleh Allah untuk bercocok tanam, ada di antara kita yang dibimbing untuk menjadi pengrajin, dan macam-macam. Itu tarbiyatul ammah, pemeliharaan Allah secara umum. Yang kedua, at-tarbiyatul khassah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus. Dan inilah yang harus kita cari, harus kita dapatkan, harus kita upayakan, harus kita rela berjuang, berkorban untuk mendapatkannya. Apa itu? Qala rahimahullah, tarbiyatuhu li awliyaihi. Tarbiyah yang khusus, pemeliharaan yang khusus adalah pemeliharaan Allah terhadap wali-walinya. Siapa wali Allah itu? Wali Allah itu bukan orang yang tidak mempan dibacok, bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang kalau jalan di air tidak tenggelam, bukan. Tapi wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dialah wali Allah.
dekat dan jauhnya wali Allah ini dari Allah tergantung nilai takwa dan iman dia. Semakin iman dan takwa dia tinggi, kuat, maka kedekatan dia kepada Allah semakin dekat. Semakin imannya lemah, takwanya berkurang, maka hubungan kewalian antara dia dengan Allah semakin menjauh. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa, hakikatnya mereka adalah auliyaullah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tarbiyatullah yang khusus adalah pemeliharaan Allah yang Allah berikan kepada wali-walinya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Fayurabbiyahum bil iman, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing mereka, memelihara mereka dengan keimanan. Wa yuwaffiqahum lahu, dan memberikan taufik kepada mereka untuk beriman. Wa yukmilahum lahum, wa yukmilahu lahum, dan menyempurnakan keimanan itu pada diri mereka. Wa yadfa'u anhum as-sawarifa wal awaiqa al-haila bainahum wa bainahu, dan Allah halangi, Allah hindarkan mereka dari segala perkara-perkara yang bisa menghalangi dan memalingkan mereka dari keimanan tersebut. Coba, ini kemuliaan yang besar. Kalau pemeliharaan Allah berupa hidup, dapat rezeki, semuanya dapat. Yang mukmin, yang kafir dapat. Innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man lam yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini kepada orang-orang yang dia cintai dan yang gak dicintai. Orang kafir dapat dunia, dapat. Walam yu'til imana illa man ahab. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan keimanan pada diri seorang kecuali orang itu orang yang Allah cintai. Ini nikmat yang sangat besar. Jalan untuk kita selamat dari kerugian apa? Iman. Wal asr, sudah kita baca, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Yang pertama, keimanan. Modal utama untuk selamat dari kerugian adalah iman. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala pelihara kita untuk beriman kepada Allah, untuk menjadi hamba yang beriman kepada Allah, bersyukurlah, dijaga, jangan disia-siakan. Apalagi kok ditinggalkan, dibuang, jangan. Karena tidak ada jaminan iman yang kita sia-siakan, kita telantarkan, kita buang, kemudian bisa balik lagi ke sini. Nggak ada jaminan. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah padanya untuk beriman, tidak akan ada yang sanggup menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang sanggup untuk memberikan hidayah kepadanya. Meskipun yang berusaha, berjuang untuk memberikan hidayah seorang nabi dan rasul. Ibrahim kurang apa sih? Tapi ketika Allah tidak menghendaki bapaknya dapat hidayah, dapatkah hidayah? Tidak. Nabi Muhammad kurang apa sih? Khalilullah, kekasih Allah. Tapi ketika beliau menghendaki Abu Talib dapat hidayah, ternyata Allah tidak menginginkannya, tidak bisa. Nah, sekarang kita orang yang jauh dari zaman beliau, tempatnya pun jauh dari tempat beliau, Allah berikan iman ke dalam dada-dada kita. Ini nikmat yang besar, dijaga, jangan dibuang, jangan ditelantarkan. Bagaimana cara menjaganya? Disyukuri. Itu cara menjaganya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumandangkan, kalau kalian bersyukur, maka akan aku tambah. Para ulama menjelaskan, seorang yang bersyukur akan Allah tetapkan nikmat yang sudah ada pada dirinya, dan akan Allah bukakan pintu-pintu nikmat yang lain kepadanya. Syukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri ini nikmat iman ini? Kita pelajari,
Kita kenali iman itu seperti apa sih iman yang benar. Kemudian kita perjuangkan, kita amalkan iman itu. Kita dakwahkan, kita perjuangkan dengan apa yang kita mampu, sehingga iman itu tetap kokoh dalam diri kita. Begitulah dulu para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat mengenali betapa mahalnya nikmat iman, nikmat hidayah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah iman itu ke dalam hati mereka, mereka akan bela mati-matian ini iman. Meskipun mereka harus menghilangkan nyawa mereka, meskipun mereka harus mengorbankan harta mereka, meskipun mereka harus mengorbankan waktu-waktu mereka, waktu, tenaga, pikiran, harta, sampai pun nyawa mereka siapkan demi menjaga keimanan pada diri mereka. Karena menjaga keimanan itu susah, apalagi di zaman sekarang. Sangat susah. Di zaman elektronik yang semakin canggih, semakin susah. Penghalang untuk berbuat kemaksiatan semakin hilang. Susah menjaga iman pada zaman sekarang. Maka hendaklah dijaga itu. Jadi tarbiyatullah ada dua. Satu, tarbiyah yang umum. Tarbiyah yang umum bentuknya Allah menciptakan kita, Allah memberikan rizki kepada kita, dan membimbing kita untuk mendapatkan maslahat-maslahat dunia. Tarbiyah yang khusus adalah tarbiyah imaniyah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dengan keimanan. Itu dicari, apalagi di zaman sekarang ya. Nabi SAW mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu. Sesungguhnya iman itu akan luntur, akan pudar di dalam hati-hati kalian, di dalam dada-dada kalian, sebagaimana baju itu akan luntur, akan pudar. Kita beli baju baru bagus, setahun, 2 tahun, 3 tahun pudar, jadi jelek. Kata Nabi SAW, iman di dalam hati kita pun akan luntur, akan pudar, sebagaimana baju-baju kita akan luntur dan akan pudar. Fas'alullah ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum. Oleh karenanya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu memperbagusi keimanan yang ada di dalam hati-hati kalian. Maka selalu minta kepada Allah, ya Allah, jaga keimanan saya, ya Allah, perbagusi iman saya, ya Allah, kuatkanlah iman saya, kokohkanlah saya di atas keimanan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini dibaca, direnungi. Doa ini doa yang sangat agung kata para ulama. Tapi terkadang kita remehkan karena kita tidak memahaminya. Nah, jadi itu tarbiyatullah. Kemudian kita selesaikan paragraf yang pertama ini. Wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku, dialah Tuhanku, dialah zat yang akan aku sembah. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada untukku sesembahan selain Dia. Selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Ini wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan saya, kata beliau, termasuk bagian dari alam tersebut. Jadi semua itu alam, langit, bumi, arus, kursinya Allah, kemudian kita manusia, jin, malaikat, rasul, hewan, tumbuhan, semua itu masuk dalam kategori alam, makhluk. Yang bukan alam cuma satu, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi.
Ingat ini. Siapa Rabb kita? Allah, yang telah memelihara kita, dan tidak ada bagi kita sesembahan kecuali Dia. Dan itu ikrar kita setiap hari. Setiap hari kita selalu berikrar, berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita? Apa janji kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ikrar, janji kita kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah saya meminta pertolongan. Ini janji, maka pegang teguh janji itu. Jangan dikhianati. Seorang muslim adalah seorang yang selalu memegang teguh janji-janjinya. Dan janji yang paling utama adalah janji kita kepada Allah. Apa itu? Janji untuk beribadah hanya kepada Allah, memberikan semua ibadah kita hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Baik dia itu seorang malaikat, nabi, orang soleh, wali, atau yang lain. Baik yang pernah hidup, atau yang sudah mati, atau yang gak pernah hidup sama sekali. Kita gak akan ibadah kepada mereka. Ibadah saya hanya untuk pencipta kita, untuk pemilik kita, untuk pengatur kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah cukup. Naktafi bihadzal qadar. Kita lanjutkan bi'aunillah Subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk mengenalnya, membimbing kita untuk istiqamah di atas agamanya, di atas keimanan kepadanya, sampai kita bertemu dengannya di yaumul qiyamah nanti. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.